Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan judul Pentingnya Edukasi Dagu Sibu dalam Penggunaan Obat yang Aman. Pada slide pendahuluan ini kita akan membahas tentang swamedikasi. Apa itu swamedikasi? Swamedikasi atau pengobatan mandiri yaitu upaya masyarakat dalam menangani keluhan kesehatan ringan tanpa resep dokter. Tindakan ini masih sering dilakukan di Indonesia. Namun, tingginya pengobatan secara mandiri ini juga memiliki risiko, terutama jika masyarakat belum memahami jenis obat, penggunaan obat, penyimpanan obat, hingga pembuangan obat yang benar. Hal ini menyebabkan kesalahan penggunaan obat dan berpotensi membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan obat yang aman dan tepat melalui pendekatan Dagu Sibu, yaitu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat yang benar. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar penggunaan obat menjadi lebih aman dan benar. Pembahasannya ialah, menurut Permenkes tahun 2016, obat didefinisikan sebagai bahan tunggal dan campuran yang memiliki fungsi untuk mempengaruhi atau menguji sistem fisiologi atau kondisi patologi manusia. Tujuan penggunaannya meliputi penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. Berdasarkan BRAM tahun 2016, penggolongan obat terbagi menjadi dua, obat bebas dan obat terbatas. Obat bebas merupakan jenis obat yang mudah didapatkan karena dijual secara bebas di pasaran dan tidak memerlukan resep dokter untuk pembelian. Ciri-cirinya memiliki tanda khusus berupa lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam dan kemasannya. Contohnya paracetamol, acetosal, dan obat batuk hitam atau OBH. Obat bebas terbatas juga dapat dibeli tanpa resep dokter, namun disertai juga dengan tanda peningkatan karena memiliki batasan keamanan dan dosis. Tanda khususnya, lingkaran berwarna biru dengan garis tepi hitam. Contohnya CTM, Brohexin, Piperazine, dan Mebendazole. Obat keras dan psikotropika. Obat keras merupakan golongan obat yang wajib menggunakan resep dokter dalam setiap pembeliannya. Obat ini tidak dijual bebas dan hanya tersedia di apotek. Tanda khususnya ada lingkaran bulat merah dengan garis tepi hitam serta huruf K di tengah dengan menyentuh garis tepi. Contohnya seperti asam mefenamat, pereda nyeri, dan alprazolam. Psikotropika dapat memengaruhi pikiran, perasaan, dan juga perilaku seseorang. Adapun ada obat narkotika. Narkotika adalah zat atau obat alami, sintetik atau semi-sintetik yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Obat ini wajib diperoleh dengan resep dokter. Contohnya seperti morfin dan juga petidin. Pembahasan tentang Dagu Sibu. Apa sih Dagu Sibu itu? Yang pertama, artinya dapatkan. Obat dapat diperoleh melalui fasilitas kesehatan resmi seperti apotek, rumah sakit, puskesmas, atau toko obat yang berizin. Kemudian, pemeriksaan saat menerima obat yang perlu kita ketahui. Pertama, jenis dan jumlah obat. Kedua, kemasan. Ketiga, tanggal kadaluarsa. Keempat, etiket seperti nama, tanggal, dan aturan pakai. Lalu, informasi penting pada kemasan obat. Yang pertama, komposisi. Kedua, nomor izin edar atau NIE atau BPOM. Ketiga, indikasi. Empat, aturan pakai. Kelima, peringatan. Keenam, tanggal kadaluarsa. Ketujuh, nama produsen. Kedelapan, kondisi kemasan. Kesembilan, nomor batch atau lot, nomor kode produksi. 10. Harga eceran tertinggi. 11. Efek samping. Yang kedua, artinya gunakan. Menurut World Health Organization atau WHO, penggunaan obat yang tepat adalah pemberian obat sesuai kebutuhan klinis pasien. Dengan obat yang tepat, dosis tepat, cara dan lama penggunaan
yang tepat meningkatkan kepatuhan pasien serta biaya yang terjangkau. Menurut BPOM tahun 2015, obat oral atau yang melalui mulut, pertama, tablet atau kapsul dapat digunakan dengan minum dengan air matang. Kedua, obat cair digunakan menggunakan sendok atau gelas takar. Ketiga, obat kumur, yaitu jangan ditelan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan tentang pembahasan da dan juga gu, yang dimana da merupakan dapatkan dan gu yaitu gunakan. Sekarang kita akan membahas tentang si dan juga bu, yang dimana si merupakan simpan dan bu adalah buang. Simpan obat dengan benar. Cara menyimpan obat dengan benar yaitu yang pertama, dalam kemasan asli. Yang kedua, tertutup rapat. Dan yang ketiga, jauh dari cahaya dan panas. Perhatikan aturan penyimpanan pada kemasan obat. Seperti yang pertama, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang kedua, jangan gunakan obat kadaluarsa. Yang ketiga, hindari obat dari sinar matahari langsung. Dan yang terakhir, jangan simpan obat di dalam mobil karena suhu tidak stabil. Lalu yang terakhir adalah bu. Bu yaitu buang. Obat sisa yang tidak digunakan sebaiknya disimpan terpisah dan jauh dari jangkauan anak-anak. Jika obat sudah rusak atau kadaluarsa, sebaiknya segera dibuang agar tidak disalahgunakan. Menurut Depkes 2008. Cara membuang obat yang baik dan benar. Yang pertama, hilangkan semua label dari wadah obat. Untuk obat tablet dan kapsul harus dihancurkan dan dimasukkan ke dalam plastik dicampur dengan tanah dan air. Yang kedua, untuk obat sirup, buang isinya pada saluran pembuangan air. Dan yang terakhir, kemasan obat harus disobek atau digunting terlebih dahulu sebelum dibuang. Kesimpulannya, obat merupakan bagian penting dalam upaya menjaga dan memulihkan kesehatan. Obat digunakan untuk mencegah, mengobati, dan mengurangi gejala penyakit, serta membantu progres penyembuhan. Namun, obat bukanlah barang biasa karena dapat menimbulkan efek samping dan risiko tertentu apabila digunakan secara tidak tepat. Oleh karena itu, setiap orang perlu memiliki pengetahuan dasar tentang obat agar dapat menggunakannya secara aman dan benar. Obat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu obat bebas terbatas, obat keras, dan psikotropika, serta obat narkotika. Penggolongan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko penyalahgunaan obat. Dengan mengenali tanda dan simbol pada kemasan obat, masyarakat dapat mengetahui jenis obat yang digunakan dan memahami apakah obat tersebut boleh dibeli bebas atau harus dengan resep dokter. Kesalahan dalam memilih dan menggunakan obat dapat berdampak buruk bagi kesehatan, sehingga kehati-hatian sangat diperlukan. Selain itu, penerapan prinsip dagu sibu, yaitu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang, obat merupakan langkah penting dalam pengelolaan obat yang benar. Obat harus didapatkan dari fasilitas kesehatan yang resmi agar mutu dan keamanannya terjamin. Dalam penggunaan obat, aturan pakai, dosis, dan waktu penggunaan harus diikuti sesuai anjuran tenaga kesehatan. Penyimpanan obat yang benar juga sangat penting agar obat tidak rusak dan tetap efektif. Obat yang sudah kadaluarsa atau tidak terpakai harus dibuang dengan cara yang benar agar tidak membahayakan orang lain maupun lingkungan. Dengan pemahaman yang baik tentang jenis obat dan penerapan dagu sibu, masyarakat dapat terhindar dari kesalahan penggunaan obat, mengurangi risiko efek samping, serta meningkatkan keberhasilan pengobatan. Pengetahuan ini tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan sekitar.